Mohon maaf untuk hari ini, hari pertama kita mengalami kendala, tapi nggak apa-apa, kita doakan semuanya lancar sampai hari nanti, hari terakhir, hari Kamis. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kalian, anak-anakku semua yang sudah bergabung di dalam MPLS Online. Pertama kita harus mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat dan syukurnya kita masih tetap bisa berkumpul walaupun di masa pandemi seperti ini kita masih bisa bertatap muka kemarin pada hari pertama MPLS dan selanjutnya hari kedua dan ketiga mari kita sama-sama bertemu di dalam virtual atau online. Pertama-tama Bu Priska mau perkenalan, walaupun kemarin kita sudah sama-sama perkenalan saat MPLS hari pertama, pada saat kita pembukaan sudah anak-anakku sudah bertemu dengan Bapak Ibu Guru karyawan di SMK Nusa Persada. Perkenalkan, saya adalah Bu Priska, saya adalah guru bimbingan konseling di SMK Nusa Persada. Kalian pasti tahulah guru bimbingan konseling waktu kalian waktu di SMP. Nah, di sini saya siap membantu kalian dan saya siap menjadi guru yang terbaik atau teman terbaik atau sahabat yang terbaik buat kalian. Jadi apapun ada masalah, ada mau curhat-curhat, silahkan langsung ke tempat Bu Priska. Kemarin waktu kalian jalan-jalan, kalian pasti sudah tahu ruangan Bu Priska sebelah mana, ruangan yang tersembunyi. Bu Priska tunggu kedatangan kalian, tetapi jangan sering-sering ketemu sama Bu Priska kalau ada masalah. Bu Priska harap kalian tetap menjadi pribadi yang memiliki karakter. Oke. Bu Priska ucapkan selamat datang di keluarga besar SMK Nusa Persada. Selamat datang dengan potensi-potensi kalian yang luar biasa. Bu Priska harap kalian ada di SMK Nusa Persada membangun potensi-potensi yang lebih besar lagi sehingga kalian mendapatkan atau kalian mencapai target yang kalian harapkan di kemudian hari. Baik, pada hari pertama MPLS ini saya akan menyampaikan materi mengenai pendidikan karakter. Apa sih itu karakter? Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih Bu itu karakter? Pernah nggak kalian mendengar waktu kalian SMP, apa sih itu karakter? Nah, karakter setiap orang itu pasti memiliki karakter. Dari sejak lahir kita sudah memiliki karakter yang baik. Nah, tapi sebelumnya kita mau tahu, apa sih itu karakter? Karakter itu adalah watak, karakter itu adalah tabiat, karakter itu berbicara mengenai sifat kejiwaan kita, dan semuanya itu dari watak, tabiat, dan sifat kejiwaan itu yang mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari, serta budi pekerti dan kepribadian yang dimiliki kita atau dimiliki seseorang atau teman-teman kita. Jadi karakter itu adalah watak, tabiat, atau sifat kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, dan kepribadian yang dimiliki seseorang. Lalu pertanyaannya, kenapa sih Bu kita harus memiliki karakter? Kenapa sih Bu kita harus berkarakter di dalam kehidupan kita? Saat kita mungkin bertemu dengan orang di sekitar kita, kita pasti bisa melihat bagaimana sih karakter orang, bagaimana sih karakter teman-teman kita, atau bagaimana sih karakter diriku sendiri. Mungkin kita bingung, kenapa sih kita harus memiliki karakter? Nah, kita sebagai manusia, sejak lahir, kita dilahirkan, kita diciptakan dari sebagian makhluk hidup, itu adalah kita adalah makhluk hidup yang paling istimewa. Kita manusia adalah diciptakan sebagai makhluk yang sangat istimewa. Tuhan tidak menciptakan kita sesuai dengan ciptaan lain, tumbuhan, hewan, tetapi kita diberikan Tuhan ciptaan kita itu adalah manusia yang sangat-sangat istimewa dibandingkan makhluk hidup yang lain. Lalu yang kedua, kita sebagai manusia sejak lahir kita sudah dibekali dengan yaitu karakter, dan pastinya berbeda dengan makhluk lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan pun menciptakan kita itu makhluk yang sangat istimewa. Dan bahkan kita sampai saat ini pun kita dibekali dengan karakter. Kita diberi akal, kita diberi pikiran, bagaimana kita bisa berpikir berbeda dengan hewan. Bagaimana dia bisa berpikir? Apa dia mempunyai akal?
Kita sebagai manusia, makhluk yang istimewa dibekali oleh Tuhan, yaitu akal dan pikiran. Lalu, potensi sejak manusia itu ada, potensi awal manusia itu memiliki karakter dan sifat kejiwaan yang baik. Sejak lahir manusia itu diciptakan memiliki potensi yang baik, memiliki karakter, mempunyai sifat kejiwaan yang baik. Sifat kejiwaan kita berbicara mengenai bagaimana sih yang ada di dalam hidup kita, kejiwaan kita, tingkah laku kita, karakter kita. Nah, lalu, sejak awal kita diberikan karakter yang baik, apakah ada alasan kita untuk berkarakter yang tidak baik? Bahkan, dari sejak kita diciptakan pun, kalian sudah tahu bagaimana sih saya harus menjalani kehidupan, bagaimana sih saya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Waktu SD kalian pasti bingung. Dulu waktu saya STK saya masih suka main-main, saya masih suka bercanda-bercanda. Lalu saya masuk ke SD, bagaimana saya bisa beradaptasi, masuk ke SMP, dan kemudian sampai saat ini kalian ada di bangku SMK. Karakter itu harus menjadi satu di dalam kepribadian kita, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau kita melihat bagaimana karakter kita, tingkah laku kita dipandang oleh teman-teman kita, gimana sih kita harus memiliki karakter yang baik. Saat kita mempunyai karakter yang baik, kita pasti memiliki pribadi yang baik juga. Oke, pada kesempatan ini Bu Piska akan rangkum karakter-karakter yang harus kita punya, kita miliki dengan 4 nilai utama di dalam karakter. Saat kalian mungkin kemarin masuk di dalam gedung kita, di dalam sekolah kita, kalian pasti berpikir, gedungnya, halamannya kita dari depan gerbang itu sudah ada protokol yang ketat dalam saat pandemi seperti ini. Kita lihat halamannya yang luas, kita masuk di dalam gedung, kita belum tahu gedung ini isinya apa sih? Gedung ini bagaimana sih orang di dalamnya? Gedung ini apa saja sih fasilitasnya? Kita belum tahu. Nah, sama seperti kita, saat kita memiliki kepribadian, kita memiliki sifat kejiwaan, kita juga kadang-kadang nggak tahu apa sih sebenarnya karakter yang baik dalam hidup kita. Nah, pada saat pagi hari ini, yuk kita sama-sama melihat apa saja sih nilai utama karakter di dalam kehidupan kita. Oke, nilai yang pertama, nilai karakter di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jelas yang pertama itulah adalah nilai karakter, bagaimana kita bertakwa, bagaimana kita taat kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kita sembah. Nah, pada poin ini, nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan itu menggambarkan mengenai ketaatan. Bagaimana ketaatan kita di dalam kita memenuhi atau kita mencapai aturan-aturan atau perintah yang diajarkan oleh Tuhan kita di dalam pikiran, di dalam ucapan, di dalam sikap, kita harus selalu menggambarkan kesesuaian dan ketaatan dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Jadi, kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat yang sangat-sangat istimewa sudah diciptakan oleh Tuhan, kita harus menggambarkan di dalam pikiran, ucapan, baik itu sikap, harus menggambarkan bagaimana sih kesesuaian kita, bagaimana sih ketaatan kita dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Oke, saat kita berbicara mengenai nilai karakter dengan hubungan kita dengan Tuhan, contohnya nih, saat kita memiliki pikiran, saat kita memiliki pikiran iri, saat kita memiliki pikiran dengki, saat kita mempunyai pikiran, terlintas pikiran mengenai mencelakakan orang lain, apakah itu sesuai dengan ajaran yang kita anut? Apakah itu sesuai dengan karakter kita? Yang kedua, saat kita berucap, saat kita berbicara, saat kita memberikan kata-kata kepada orang lain, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang kasar, apakah di dalam agama kita diajarkan seperti itu? Tentu tidak. Kemudian dalam sikap kita, waktu saat ini yang mungkin saat yang senang bermain game, kalian saat sudah ada panggilan untuk sudah saatnya beribadah atau mungkin sudah saatnya nih kita harus beribadah sama-sama, tetapi kita masih bermain
HP, kita masih bermain gadget. Sebentar ada WA masuk nih. Sebentar aku baru main game nih. Nah, di situ kita diuji bagaimana sih ketaatan kita, bagaimana sih karakter kita dengan hubungannya dengan Tuhan. Walaupun mungkin tidak langsung kita lihat atau kita jumpai, tetapi Tuhan Maha tahu kan. Jadi bagaimana sih karakter kita itu dibentuk dengan cara karakter kita hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana ketaatan kita, saat ketaatan kita beribadah, saat ketaatan kita bersama sesama, bagaimana sih di dalam poin ini, nilai karakter dengan hubungan dengan Tuhan ini sangat-sangat penting. Jadi yang pertama itu adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Oke, selanjutnya yang kedua, poin yang kedua. Nilai karakter yang berhubungan dengan diri sendiri. Poin yang pertama yang berhubungan dengan sendiri adalah jujur. Nah, pada saat kalian waktu SMP dulu, kenapa ada guru kelas, kenapa kok terlambat? Itu Bu, tadi lama, itu tadi sepeda motornya ngadet. Nah, ada nilai kejujuran di situ, bahkan mungkin sebenarnya perut saya mulus Bu, saya pengen ke belakang. Nah, di situ adalah nilai karakter yang pertama adalah jujur. Jadi utarakan saja kalau memang terlambat, utarakan saja. Mungkin Bu, perutku mulas ke belakang terus. Nah, utarakan saja nggak apa-apa. Jadi nilai kejujuran itu sangat-sangat penting di dalam karakter kita. Bagaimana sih kita berkata, mungkin orang lain nggak tahu apa sih yang tadi kamu kenapa tuh terlambat. Nah, mungkin dengan ngomong, oh ban saya bocor, padahal ternyata bangunnya kesiangan. Nah, itu adalah poin yang pertama, adalah jujur. Bagaimana kita berkarakter dengan diri sendiri. Yang kedua, kita memiliki karakter yang bertanggung jawab. Apa sih yang kalian lakukan, yang kalian inginkan, itu pasti ada dampaknya, ada sebab akibatnya. Nah, tiba saatnya sekarang kalian bukan lagi anak SMP, sekarang kalian sudah menjadi sarjana SMP, artinya kalian sudah menjadi anak yang dewasa. Anak dewasa itu ciri-cirinya adalah siap untuk bertanggung jawab. Jadi apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan, kalian siap untuk bertanggung jawab, apapun itu. Jadi karakter yang ketiga atau karakter yang selanjutnya adalah berlatih bergaya hidup sehat. Nah, seperti pandemi seperti ini, sebenarnya berlatih gaya hidup sehat itu enggak harus saat pandemi seperti ini, enggak. Sejak awal pun kita sudah berlatih bergaya hidup sehat. Saat kita mau makan disuruh cuci tangan sama ibu kita, sama orang tua kita. Saat kita habis bermain, kita harus cuci kaki, cuci tangan. Saat kita mau tidur, kita harus gosok gigi, harus cuci kaki, cuci tangan. Nah, sebenarnya sejak kecil pun kita sudah berlatih bergaya hidup sehat. Nah, tetapi saat pandemi seperti ini, kita lebih diingatkan lagi. Bagaimana sih kita melatih gaya hidup sehat kita? Pada saat kemarin waktu kalian MPLS, kalian masuk gerbang, habis itu dicek suhunya, di situ suruh cuci tangan. Habis itu sampai ke dalam gedung juga suruh cuci tangan. Kenapa sih kok kita harus seperti itu? Nah, itu salah satunya adalah karakter berlatih bergaya hidup sehat. Menjaga kebersihan diri sendiri dan tempat tinggal. Saat mungkin kalian pulang sekolah, saat kalian habis main, yuk kita sama-sama latih gimana sih kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, gaya hidup sehat kita. Mungkin ada sisa-sisa waktu, kalian bisa berolahraga. Karakter dengan hubungannya dengan diri sendiri, yang keempat adalah disiplin. Nah, mungkin tadi kalian waktu mengikuti MPLS online tadi, kalian sudah datang waktu pukul 8. Kalian sudah disiplin, kalian sudah melihat HP, kok nggak mulai-mulai ya. Nah, itu sudah adalah karakter disiplin kalian. Lalu disiplin itu berbicara mengenai disiplin waktu, mengenai disiplin belajar, mengenai disiplin dalam beribadah. Nah, semua ini adalah
mempunyai rencana kegiatan, kita harus memiliki rencana kegiatan. Mungkin saat kalian SD dulu, kalian memiliki rencana kegiatan. Sejak saya bangun pagi, itu harus ngapain? Mungkin sejak bangun pagi saya harus beres-beres kamar. Mungkin yang pertama nih, kita harus berdoa, ketaatan kita pada Tuhan. Yang kedua, kita harus bergaya hidup sehat, kita harus memiliki tanggung jawab. Selimut-selimut, bantal-bantal, kita harus rapikan sendiri. Lalu kita memiliki disiplin belajar. Saat kita pulang sekolah, saat kita sudah selesai dari sekolah, kita mungkin memiliki waktu-waktu belajar sedikit. Nah, waktu SD mungkin kalian tahu, waktu setiap pagi kalian lihat jadwal pelajaran. Mungkin di samping kalian ada jadwal kegiatan sehari-hari. Bagaimana kalian bangun pagi, sarapan, berangkat sekolah, pulang, makan siang, mungkin tiduran, istirahat dahulu, mandi, mungkin beribadah, lalu baru belajar dan tidur. Itu adalah kegiatan kalian sehari-hari. Jadi kita harus memiliki karakter disiplin. Kenapa sih kita harus punya disiplin? Saat kita melihat orang-orang besar, saat kita melihat orang-orang sukses, di situ kuncinya adalah disiplin. Bagaimana sih kita memiliki tanggung jawab disiplin? Disiplin bukan mengenai tentang tata tertib sekolah, tata tertib yang ada di sekolah yang kita sekarang belajar, bukan. Tapi semuanya itu adalah mengenai disiplin. Yang tadi ada disiplin belajar, ibadah, lalu waktu. Saat kita disiplin, Bu Priska yakin, Bapak Ibu Guru yakin di sini, impian kalian pasti akan tercapai. Saat kalian memiliki tugas, saat kalian memiliki tanggung jawab, kalian bisa mengerjakan, kalian bisa tepat waktu. Nah, itu merupakan kunci sukses yang dimulai dari sekarang. Jadi, milikilah kunci, yaitu kunci disiplin. Jadi tadi ada karakter jujur, ada karakter tanggung jawab, ada karakter bergaya hidup sehat, lalu ada karakter disiplin. Nah, yang selanjutnya adalah kerja keras. Kerja keras bukan soal kita melihat orang di kebun, petani di kebun maculi, bukan soal seperti itu. Kerja keras di sini adalah kita pasti memiliki impian, pasti kita memiliki suatu cita-cita. Nah, kalau kita di sini cuma mungkin tidur-tiduran, main HP, apa bisa kita mencapai impian kita? Apa bisa sih kita mencapai harapan kita? Nggak mungkin kan? Nah, di situ impian kita harus dibarengi dengan yang namanya kerja keras. Bukan soal kerja di kantor, bukan. Saat kita melihat keberhasilan seseorang, di belakangnya pasti ada kerja keras. Nggak mungkin dong seorang presiden atau Jokowi melihat, oh gitu ya kerjanya. Enggak, Jokowi pun sekarang juga masuk ke kampung-kampung, masuk ke pedesaan. Itu adalah contoh kecil. Saat kita melihat orang tua kita, bagaimana sampai sekarang bisa mencukupi kebutuhan kita, mencukupi segala apa yang menjadi keinginan kita, itu dibarengi dengan kerja keras. Jadi, yuk kita sama-sama bangun etos belajar kita, etos disiplin kita, etos kerja keras kita, dibarengi dengan kedisiplinan kita. Kedisiplinan yaitu kedisiplinan waktu tadi. Jadi saat kita memiliki disiplin, kita pasti memiliki target, memiliki tujuan, yaitu kerja keras untuk mencapai impian kita. Nah, yang selanjutnya, saat kita berhubungan dengan diri kita sendiri, karakter diri kita sendiri, yang selanjutnya adalah percaya diri. Mungkin kita sering katakan itu adalah PD, percaya diri. Bisa dikatakan bahwa percaya diri, yakin dengan dirinya sendiri, yakin dengan ajaran agama yang selalu mengajarkan bahwa Tuhan itu selalu besertaku di setiap langkahku. Jadi, janganlah cita-cita, kita memiliki cita-cita, janganlah hanya terbayang dengan kegagalan. Wah, besok aku misalnya jadi presiden, aku GGE, engkau dicemooh. Nah, mungkin kadang-kadang ada kata-kata, ada terlintas pikiran seperti itu. Jadi, kuncinya saat kita ingin mencapai impian, ingin mencapai cita-cita kita, kuncinya adalah percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Saat kita ada di sekolah baru, mungkin kemarin ya, waktu kalian masuk di dalam perkenalan, kalian mungkin masih malu-malu, jangan-jangan nggak ada teman
yang suka sama aku, jangan-jangan ada temen yang nggak memperhatikanku. Ada perasaan seperti itu pasti, waktu saat kenalan pun kalian juga pasti malu-malu, Pak nggak usah Pak, mungkin ada saat-saat seperti itu malu-malu. Nah, tapi kembali lagi, kita harus memiliki rasa percaya diri, jangan sampai kita minder dengan orang lain. Toh orang lain pun juga sama dengan kita pasti perasaannya. Nah, jadi yuk kita sama-sama percaya diri, percaya juga dengan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu menolong kita dalam segala langkah kehidupan kita. Yang selanjutnya, karakter terhadap diri sendiri yaitu adalah mandiri. Mandiri bukan berarti mandi sendiri loh. Nah, sekarang kalian sudah menjadi sarjana SMP yang dikatakan orang. Sekarang kalian sudah pakaiannya sudah putih, sudah abu-abu. Kata orang sih zaman putih abu-abu itu adalah zaman yang paling menyenangkan. Sama seperti alumni-alumni di SMK Nusa Pesada, saat mereka bertemu dengan Bapak Ibu Guru, saat mereka video call atau telepon, saat bertemu secara virtual, mereka mengatakan, Bu, aku pengen sekolah, Pak, aku pengen sekolah, nggak enak nih di dunia kerja, nggak enak nih di dunia jadi anak mahasiswa. Mereka pengen merasakan bagaimana sih kita di SMK itu. Nah, saat kita sekarang sudah menjadi siswa SMK, kita sudah ada di masa-masa putih abu-abu yang kata orang menyenangkan, kita pasti memiliki karakter mandiri. Nah, contoh kecil nih, seragam sekolah kita, mungkin ada yang pulang sekolah langsung dilemparkan saja, sepatu langsung dilemparkan saja, tas langsung dilemparkan saja, nggak tahu buku-bukunya berserakan apa enggak. Nah, di sini kita karakter mandiri kita harus kita kokohkan lagi. Jadi sekarang kalian sudah menjadi siswa SMK. Jadi sekarang kita harus mulai mandiri. Yuk kita pulang sekolah, kita beresi dulu tasnya, kita taruh di tempatnya, sepatu juga taruh di tempatnya, seragam juga. Yuk kita cuci seragam biar kita nggak membebani orang tua. Kita belajar bagaimana sih kita bisa mandiri, kita bisa mencuci baju kita sendiri yang kita pakai. Mungkin dari baju kita sendiri mungkin kita bisa belajar. Nanti lama-lama kita bisa membantu orang tua lebih lagi. Mungkin saat kalian bangun tidur, hal sepele, aku kesusu aku udah cepet-cepet aku pengen berangkat sekolah, udah terlambat, udah waktunya kurang 15 menit. Wah, nah kita harus memiliki karakter, yuk dibersihkan kamarnya dulu, baru kita keluar dari kamar. Nah, itu adalah contoh-contoh kecil bagaimana sih kita mengasah kemandirian kita sejak sekarang. Lalu yang selanjutnya adalah kita memiliki karakter berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir inovatif. Nah, kalian semua, kita semua, Bapak Ibu Guru semua memiliki IQ yang cerdas. Sejak kita dilahirkan, pasti kita memiliki IQ yang cerdas, tapi kembali lagi, bagaimana sih kita mengolah IQ itu dengan baik? EQ, SQ, bagaimana sih kita bisa mengolah itu semua? Sehingga analisa dan telaah apa yang kalian dengar tidak asal dicerna. Kadang ada berita nih, si A itu loh, bolosan, si A itu loh, gak ikuti pelajaran. Tapi kita kembali lagi, gimana sih? Kita harus menelaah berita yang sudah disampaikan teman kita, harus kita cerna dengan baik-baik, harus kita melihat bagaimana sih faktanya. Mungkin ada beberapa teman kita, mungkin di saat kita ada di saat-saat seperti ini, di masa-masa seperti ini, kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita harus bertemu secara online. Nah, di sini, saat seperti ini, kita memiliki karakter yang berpikir logis, pakai logika, kritis, dan inovatif. Nah, selanjutnya saat kita melihat berita atau kita mendengar kabar, yuk kita sama-sama, jangan semuanya itu asal kita cerna di dalam pikiran kita, jangan asal cerna masuk di dalam hati kita, nanti jatuhnya malah kita jadi kebawa perasaan, kata anak-anak sekarang baper. Nah, jadi sekarang kita harus, yuk kalau kita mendapatkan informasi, jangan langsung dicerna. Yuk kita sama-sama melihat, kita menelaah sama-sama, ya. Yang selanjutnya adalah cinta ilmu. Nah, sejak lahir kita pasti sudah memiliki
karakter itu, cinta ilmu. Kenapa sih kalian sampai sekarang kalian masih bisa bersekolah, kalian masih bisa mencicipi bangku SMK, bangku putih abu-abu? Kenapa sih kita masih ada di sini? Nah, kembali lagi, mungkin kita memiliki karakteristik cinta ilmu. Kita memiliki semangat mencari ilmu. Kita pasti, setiap orang kita di sini, kalian di sini, anak-anakku sayang, pasti memiliki cita-cita, impian, harapan. Nah, kita memiliki semangat dalam mencari ilmu. Makanya kita sekarang sama-sama belajar. Kalian belajar, Bapak Ibu guru pun belajar di sini. Kita sama-sama belajar. Jadi, yuk kalian tumbuhkan minat kalian untuk membaca. Sekedar mungkin membaca buku yang sekedar ilmu sedikit. Yuk kita baca sebelum kita tidur. Kita baca sedikit-sedikit. Yuk kita sama-sama tumbuhkan cinta kita untuk membaca. Jadi mungkin saat kita ada di dalam sekolah, ada di dalam rumah, yuk kalau ke sekolah kita ke perpus yuk. Sama-sama yuk sekedar membaca waktu saat jam istirahat, waktu saat di rumah kita juga bisa mempunyai buku-buku. Nah, mari kita sama-sama tumbuhkan bagaimana sih karakteristik kita pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah ini adalah foto alumni kita. Kita sama-sama melihat dulu waktu kakak kelas kalian di sini juga mereka nggak tahu harus atau akan jadi bagaimana sih aku besok. Tetapi ternyata usaha Bapak Ibu guru yang di sini ternyata membuahkan hasil. Mereka menjadi orang yang sukses. Mereka menjadi orang yang berhasil, bahkan lebih dari Bapak Ibu guru. Nah, di sini kenapa sih kita harus ada di dalam kehidupan ini? Nah, Bu Priska harap, Bapak Ibu guru harap di sini, yuk kita harus menciptakan itu yang namanya sejarah. Bukan kita terbawa oleh sejarah. Ya wes lah, nah aku ngene melu-melu koncoku, yos aku ikut ya. Aku pengen ikut-ikut temanku. Enggak, kita harus menciptakan sejarah. Mungkin kelas kita yang mungkin di ini ya, slide ini, mereka nggak tahu aku akan bagaimana, tapi ternyata mereka memiliki kesuksesan, mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam menggapai apa sih impian. Jadi kuncinya yang pertama saat kita ingin kita menciptakan sejarah, aku pengen besok saat adik-adik kelasku lihat mukaku, wajahku, aku sudah kuliah, aku sudah bekerja, aku sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, kuncinya yaitu yang pertama adalah disiplin. Tadi karakter disiplin kita. Yang kedua adalah mempunyai etos tinggi. Etos itu bisa belajar, bisa ibadah. Jadi semuanya itu, yuk kita sama-sama yuk, kita menciptakan sejarah. Sejarah kita, anak-anakku sayang sekarang adalah mulai dari sekarang, yuk kita ciptakan. Bagaimana sih sejarahku? Mungkin hari-hari ini kalian masih galau, kapan ya sekolah, aku pengen nih sekolah. Nah, tetapi yuk kita sama-sama ciptakan sejarah. Saat pandemi seperti ini kita nggak boleh kita lemah, nggak boleh kita lesu dengan apa yang harus kita kerjakan dan impian kita yang akan kita cita-citakan. Jadi yuk sama-sama yuk kita ciptakan sejarah, jangan terbawa oleh sejarah. Selanjutnya, yang ketiga, tadi kita yang pertama sudah berbicara karakter dengan Tuhan, yang kedua berbicara dengan karakter dengan diri sendiri, yang ketiga adalah nilai karakter yang hubungannya dengan sesama. Berbicara dengan sesama, mungkin berbicara juga dengan teman-teman kita, dengan lingkungan kita, dengan teman-teman di rumah kita, teman-teman kita ngumpul, teman-teman kita ngobrol. Nah, saat kita berada di dalam lingkungan sekolah, pasti ada tata tertib, ada peraturan. Nanti tata tertib peraturan ada pemateri selanjutnya. Nanti pasti akan dijelaskan. Pasti waktu SMP pasti ada tata tertib peraturan yang ada di sekolahan. Sama. Saat kita berbicara mengenai karakter dengan hubungan dengan sesama, kita pasti sadar akan hak dan kewajiban. Kita pasti sadar akan hak dan kewajiban kita sendiri,
dan orang lain. Contohnya nih, saat kalian masuk di dalam rumah atau masuk di dalam lingkungan rumah, mungkin sekarang baru ngetren nih knalpot yang bunyinya besar. Nah, saat kalian ada di jalan, mungkin di kampung, mungkin kalian waktu di jalan masuk sekolahan, yuk kita sama-sama jangan membunyikan klakson itu di blayer-blayer, jangan. Jadi yuk kita pelan-pelan, kita juga tahu bagaimana sih hak orang lain di situ, jangan sampai mengganggu. Barangkali ada anak-anak kecil lewat, barangkali ada hewan lewat, yuk kita sama-sama jaga semuanya. Bagaimana sih kita sadar akan hak dan kewajiban kita dan orang lain. Contoh lagi, saat kita ada di rumah, mungkin saat liburan, kita sambil nyapu, nggak ada orang, kita mendengarkan musik dengan volume yang keras, itu sangat-sangat senang. Mungkin kita sebagai di dalam rumah itu senang, wah aku jadi semangat nih, aku jadi punya adrenalin nih, aku jadi semangat nyapu, aku jadi semangat ngepel, aku jadi semangat ada di dalam rumah karena musik itu. Tapi kembali lagi, bagaimana sih tetangga-tetangga kita, bagaimana sih orang di sekitar kita mendengarkan itu, sopo toh yang nyetel musik banter-banter. Nah, di situ kita sadar akan hak orang lain dan kewajiban kita. Yang selanjutnya adalah patuh dengan aturan sosial. Kembali lagi saat tatar tertib, mungkin tatar tertib kalian pasti sudah tahu bagaimana sih berkendara yang baik di jalan. Bagaimana sih kita memakai perlengkapan yang komplit saat kita ada di jalan, saat kita berlalu lintas. Nah, patuh aturan sosial. Saat kita ada di kampung, saat kalian masuk mungkin di arena sekolah, kita harus melewati kampung. Di situ kita harus patuh dengan aturan sosial. Yuk, ada tulisan kuning-kuning di depan, yuk kita sama-sama patuh dengan aturan itu. Jangan kebut-kebutan banyak anak kecil. Yuk, kita sama-sama pelan-pelan jalannya, jangan kebut-kebutan. Walaupun jam, wah udah mepet, kurang 5 menit nanti gerbangnya ditutup. Ya udah, kita pelan-pelan, kita tetap harus mematuhi aturan sosial karena bagaimanapun kita hidup di dalam lingkungan sosial. Yang selanjutnya adalah menghargai prestasi orang lain. Contohnya, pagi-pagi nih, wah habis ini pelajarannya ada PR. Gimana sih kita harus menghargai prestasi orang lain? Aku belum pinjem tugasnya, aku belum kerjain. Mungkin teman kita, oke, boleh, tapi di dalam hal ini kita harus membangun karakter kita adalah menghargai prestasi orang lain. Gimana sih? Udah, mungkin teman kita nggak tahu, teman kita mungkin mengerjakan semalam suntuk, mungkin baru tidur pagi hari, tiba-tiba kalian pinjem aja, kalian minta aja jawaban. Nah, di situ jangan sampai kita tidak menghargai apa yang dia kerjakan. Jangan sampai kita memiliki karakter yang seperti itu. Kita harus memiliki karakter menghargai prestasi orang lain. Jangan asal kita jiplak aja jawaban, lalu kita salin, habis itu kita aman gak dimarahi guru. Jangan. Jadi yuk kita sama-sama memiliki karakter, disiplin, kerja keras, tanggung jawab. Yuk kita sama-sama. Yang selanjutnya adalah karakter dengan hubungan dengan sesama adalah santun. Santun berbicara bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku. Mungkin kemarin waktu kalian SMP, saat kalian masuk ke dalam lingkungan sekolah, kita bertemu dengan Bapak Ibu Guru, kalian masih berjabat tangan, masih cium tangan Bapak Ibu Guru. Tapi saat pandemi seperti ini, kita hanya bisa mengucapkan salam. Nah, itu berbicara lagi dengan santun. Saat kita ada di dalam lingkungan keluarga pun juga, saat kita ingin pergi, saat kita ingin keluar dari rumah, dari area rumah, kita harus mengucapkan salam, kita harus mengucapkan mau kemana, alasan kita. Dan jangan lupa kita memiliki senyum yang sangat indah yang diberikan dengan lingkungan sekitar kita, teman-teman kita, orang tua kita. Jangan lupa juga kita sapa mereka. Nah, jadi berbicara mengenai santun, mungkin kalian sejak dari TK pun atau mungkin di rumah sejak kalian belum sekolah pun sudah diajarin sama orang tua kalian. Tetapi
karakter ini harus selalu kita tumbuhkan. Santun, bagaimana kita berjabat tangan, mungkin sekarang nggak boleh berjabat tangan, bagaimana kita salam, bagaimana kita senyum, bagaimana kita menyapa. Mungkin kalau senyum sekarang kita memakai masker nggak tahu ya, tapi kita harus bisa menyapa dengan baik oleh lingkungan yang mungkin sekarang saat-saat pandemi seperti ini kita terbatas, kita tidak bisa saling, kita tidak mungkin senyum kita yang manis, kita tidak bisa melihat orang lain. Nah, jadi karakter yang ketiga tadi, hubungan dengan sesama, itu adalah kunci kita dalam membangun impian kita. Yang keempat, nilai karakter yang berhubungan dengan lingkungan kita. Lingkungan, berbicara mengenai lingkungan mungkin di sekolah sekarang, atau lingkungan yang ada di rumah. Mungkin saat-saat ini kalian banyak ada di rumah, bertemu dengan teman-teman lingkungan kalian di rumah. Nah, berbicara mengenai nilai karakter yang hubungannya dengan lingkungan kita, yang pertama adalah karakter yang kita harus tumbuhkan adalah peduli sosial dan lingkungan. Nah, mungkin waktu kalian SMP dulu, kita sering diajarkan berbagi. Saat-saat momen-momen tertentu kita diajarkan untuk berbagi. Bagaimana sih kita bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Mungkin saat kalian, contoh kecil nih, saat kalian bisa berbagi dengan adik-adik kelas yang mungkin bajunya itu warnanya sudah nggak putih, warnanya mungkin sudah kekuning-kuningan atau mungkin sudah sempit. Nah, berbagi dalam hal ini, berbagi semampunya, sebisanya dari hal yang kecil. Mungkin kita bisa berikan seragam yang bagus. Mungkin waktu kalian SMP, aku nggak mau coret-coretan seperti teman-temanku yang lain. Aku pengen baju seragamku ini dipakai orang yang lebih membutuhkan. Nah, mungkin kita harus memiliki seperti itu, memiliki kepekaan sosial. Bukan hanya kita memikirkan kepentingan kita harus memikirkan bagaimana sih mungkin adik-adik kita pengen beli baju baru, baju seragam yang baru, tetapi dalam masa seperti ini, dalam masa sulit seperti ini, kita bisa berbagi. Walaupun kita nggak bisa berbagi secara materi, uang, tapi kita bisa berbagi dengan apa yang kita miliki. Masih banyak kok anak-anak yang membutuhkan seragam di luar sana, masih pengen sekolah tapi nggak bisa beli seragam. Nah, nilai karakter ini adalah nilai kepekaan sosial harus kita pupuk. Yang kedua adalah menghargai keberagaman. Seperti kalian tahu, di Indonesia ini ada beberapa agama yang kita anut. Bahkan di lingkungan kecil kita, di dalam sekolah kita juga ada berbagai ragam agama. Jadi, menghargai keberagaman. Berbicara mengenai keberagaman, berbicara dengan bukan kesetaraan, tetapi banyak orang atau banyak umat manusia yang menganut agama sendiri-sendiri. Di sini kita berbicara juga mengenai Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita mungkin berbeda-beda, tetapi kita satu. Kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Mungkin saat kita ada di lingkungan teman kita akan, sebentar ya aku mau ibadah, sebentar ya aku mau ketemu sama Tuhanku. Oke, kan memang ini sudah waktunya dan kita harus menghargai itu. Karena waktunya itu mereka harus bertemu dengan Sang Pencipta, mereka harus bertemu dan mereka harus beribadah. Jadi kita harus menghargai itu keberagaman. Saat kita bertemu dengan mungkin sahabat kita yang berbeda agama, kita harus menunjukkan bagaimana sih kita menghargai apa sih yang menjadi agama mereka, bagaimana sih ibadah mereka, kita harus saling menghargai. Berbicara juga mengenai nilai karakter hubungannya dengan lingkungan, kita harus selalu sadar, kita harus selalu mengerti bagaimana sih kita bisa hidup di dalam lingkungan seperti ini. Lingkungan sekarang ini nggak mudah, karena lingkungan sekarang ini kita nggak bisa lebih melihat bagaimana kita bisa mengerti. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tahu gimana sih kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Nah, poin yang terakhir,
Bagaimana sih kita membangun kepercayaan diri kita yang kokoh? Mungkin pertama kali kalian kemarin masuk, waktu kita perkenalan, mungkin ada grogi-groginya. Mungkin, aku minderik, kok orang-orang koncone ya, orang-orang barengane ya di SMK ini. Kok aku nggak ada temennya ya di SMK ini ya, semuanya ada temennya. Apalagi kita kemarin MPLS kita bagi menjadi 2 gelombang. Duh, kok sedikit banget ya temennya ya, jangan-jangan nanti ada yang nggak mau temenan dengan saya. Nah, yuk kita sama-sama membangun kepercayaan diri kita. Saat kita melihat ada beban, ada mungkin pergumulan, ada masalah, yuk kita sama-sama tanamkan bagaimana sih kita membangun kepercayaan diri kita. Saat kita menghadapi masalah, tenang, semuanya itu pasti kita bisa selesaikan. Bahkan mungkin kita memikir, mungkin di luar sana, mungkin ada yang lebih bermasalah dengan saya. Nah, yuk kita sama-sama membangun kepercayaan diri kita yang kokoh. Bagaimana sih kita membangun kepercayaan diri kita yang kokoh? Yang pertama, dalam mewujudkan suatu hubungan pasti bangunan, pasti ada arah dan rintangan. Saat kalian ada di SMK ini pasti ada arah, ada rintangan, mungkin ada semangat juga. Nah, di dalam setiap kita membangun suatu impian pasti ada di situ, ada mungkin arah dan rintangan. Tetapi jangan takut saat kita menghadapi itu, pastikan bahwa kita selalu ada di dalam naungan Tuhan. Kita selalu bisa saat kita memiliki karakter yang disiplin, kerja keras, etos yang dibarengi dengan itu semua. Yang kedua, jangan takut dibully, digunjing, dicemooh. Jadi janganlah kita melihat, janganlah kita memandang bahwa sisi-sisi negatif, tapi yuk kita sama-sama melihat sisi-sisi positif. Saat mungkin kalian memikirkan, jangan-jangan nanti aku dibully, jangan-jangan aku nanti dirasani, jangan-jangan aku nanti gunjing, biarlah. Kalian sekarang adalah fokus kepada masa depan kalian. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri. Dan itu kembali lagi disesuaikan dengan kondisi. Jangan kita memaksakan, aku harus nih percaya diri, HP ku ini harus tipe yang terbaru, motorku tipe terbaru, itu aku percaya diri. Jangan memaksakan seperti itu. Percaya diri bermula atau bertumbuh di dalam diri kita sendiri, bukan mengenai materi yang kita bawa. Nah, jadi yang terakhir, yuk jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak kita harus pikirkan. Jangan terlalu over dengan adanya semua berita. Yuk kita jalani aja apa adanya, apa yang diberikan orang tua kita, apa yang sudah kita kerjakan, yuk kita jalani, kita pupuk lagi. Nah, yang terakhir, jangan habiskan energi positifmu untuk memperhatikan cemooh orang lain. Saya dan Bapak Ibu Guru di sini yakin saat kalian memiliki impian besar, kalian memiliki cita-cita besar, kalian pasti bisa menggapainya. Kalian jangan sibuk memikirkan diri sendiri dan mempersiapkan bagaimana sih saya harus bisa melewati ini semua. Jadi jangan habiskan energi positifmu untuk memperhatikan cemooh orang lain, tapi lebih sibuklah kalian memperhatikan dirimu sendiri dan mempersiapkan dirimu sendiri menjadi orang yang bermanfaat. Nah, Bu Priska yakin, Bapak Ibu Guru yakin di sini, kalian pasti bisa menjadi orang yang bermanfaat dan memiliki karakter yang kokoh. Nah, akhir kata, Tuhan selalu melindungi kita dan memudahkan kita menjadi pribadi yang berkarakter mulia. Oke, SMK bisa, kalian pasti bisa menjadi manusia siswa yang berkarakter. Oke. Terima kasih buat hari pertama pembelajaran MPLS online pada hari ini. Mohon maaf apabila Bu Priska dalam menyampaikan materi ada kesalahan, ada tutur kata yang tidak berkenan. Bu Priska tunggu, mungkin nanti hari-hari berikutnya curhat, cerita-cerita sama Bu Priska siap untuk menjadi sahabat kalian. Nah, tetap semangat, tetap sehat, jangan sampai kalian ngelokro, dan kalian pasti bisa menjadi pribadi yang berkarakter mulia. Oke, selamat pagi, sampai ketemu lagi.